Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Panjang lebar saya kira ya. Ada banyak hal yang menarik, ada banyak fakta yang menarik, yang sebagian besar memperlihatkan eh, problema persoalan-persoalan di negara-negara Muslim terkait dengan demokrasi. Saya tidak akan komentari. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat, tapi nanti saya tunda dulu. Kita berikan waktu dulu kepada Kiai Syafiq untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Kiai Syafiq. Ya, terima kasih, Pak Eding. Saya akan, share-nya masih belum bisa. Oke, udah. Ya, Oke. tadi belum keluar. Saya kira penjelasan Pak Lutfi tadi sangat komprehensif dan sudah mencakup semuanya. Untung saya tidak melakukan hal yang sama dengan Pak Lutfi. Saya akan menyoroti dua hal saja. Yang pertama adalah persoalan kebebasan. Yang kedua, bagaimana kebebasan itu berkaitan dengan demokrasi di beberapa negara berdasarkan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia. Pertama, saya memulainya dengan pernyataan dari Daniel Philpott. Dia seorang profesor di Notre Dame University dan mengistilahkan dunia Islam sekarang itu dengan istilah Islamo-skepticism, di mana kebebasan dunia Islam masa kini, mungkin datanya adalah data 2009, tapi bisa di cross-check dengan data-data yang ada pada data-data yang lain, House of Freedom-nya Amerika dan sebagainya. Saya kira tidak terlalu banyak pergeseran, mungkin pergeserannya misalnya dari bebas penuh kemudian menjadi tidak bebas sebagian dan sebagainya. Tapi Daniel Philpott ini hanya ingin mengatakan bahwa dari 47 negara Islam yang ada, ketika ditanya beberapa kriteria dan fondamen tentang kebebasan, maka 36 negara Muslim, ya, kalau kita pakai definisinya Pak Lutfi tadi, itu dikatakan tidak bebas atau dalam pengertian sangat represif, gitu. Dan kebebasan ini nanti akan saya kaitkan dengan demokrasi, karena negara-negara yang mungkin dianggap memiliki tingkat kebebasan yang rendah atau dalam kategori represif, itu mungkin ada persoalan lain ketika kita lihat pada pelaksanaan demokrasi di negara mereka. Dari 3 macam sistem pemerintahan yang dianalisis oleh Daniel Philpott, itu ada beberapa kecenderungan. Daniel Philpott membagi sistem politik yang berkaitan dengan kebebasan ke dalam 3 kategori. Pertama, sistem teologi politik yang benar-benar mendukung kebebasan. Apa itu? Misalnya dalam sistem teologi ini mereka mengemukakan dan mempromosikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan political and civil liberties, melindungi kebebasan rakyatnya, terutama kebebasan untuk menjalankan hak-hak yang berkaitan, hak-hak dasar, ya, underogable right tentang agama. Sistem politik yang mendukung kebebasan ini, ya, ada sekitar sejumlah 11 negara dari 47 negara. Artinya negara Islam yang benar-benar religious free itu sekitar 11 dari 47 negara. Negara Muslim maksud saya, seperti itu. Kemudian juga ada dari 15
15 dari 47 negara yang menganut sistem negara Muslim ya, yang menganut sistem teologi sekuler ya, itu apa namanya itu yang mendukung lebih mendukung kepada persoalan nasionalisme dan persoalan ekonomi, tapi tidak memiliki reputasi pada dukungan kebebasan yang menandai, apa namanya, yang mencukupi. Negara-negara ini memang sistemnya sekuler, tapi represif, gitu. Sekuler tapi represif. Mungkin saya membayangkan ini adalah negara Indonesia dalam kategori lain pada zaman Soeharto, ya, di mana secara politik dia itu represif, tapi secara agamis dia memberikan beberapa aspek kebebasan kepada pihak-pihak tertentu, terutama kepada kelompok yang secara ideologis ya mendukung apa namanya mendukung Soeharto, seperti kelompok progresif Islam yang pada saat itu mendapat tempat begitu luas pada masa Pak Harto. Nurholis Majid dan Gus Dur bisa berbicara apa saja tentang kebebasan Islam, tapi ketika berbicara tentang politik maka itu tidak bisa dilakukannya. Kemudian negara-negara yang represif yang berdasarkan agama, ini di negara Muslim ada sekitar 21 negara dari 41. Nah, ini semua adalah sistem kebebasan yang dianut oleh beberapa negara Muslim tersebut. Berdasarkan, nah ini bagaimana kaitannya dengan demokrasi secara umum, berdasarkan temuan Pew Research Center yang sering menjadi rujukan, meskipun surveinya apa namanya terlalu banyak, tapi ada beberapa survei yang menurut saya bisa dijadikan sebagai bahan untuk melihat bagaimana sesungguhnya demokrasi di kalangan negara-negara Muslim yang ada. Tadi saya katakan bahwa ada yang kebebasannya katakanlah tidak terlalu tinggi, tapi mungkin ketika ditanya mereka menginginkan sistem demokrasi. Ada 5 negara yang didasarkan pada survei tahun 2012, yaitu Lebanon, Turki, Mesir, kemudian Tunisia, dan Jordania. Dari negara 5 negara Muslim, Pakistan, ya, dari negara Muslim yang disurvei ini, menurut Pew Research Center, hampir semuanya mendukung demokrasi. Hampir semuanya. Angkanya berkisar dari 40% sampai 80%. Dan apa namanya, mereka percaya kepada apa yang disebut dengan the best form of government, yaitu demokrasi. Nah, namun demikian, ada varian-varian yang ada di dalam apa namanya negara-negara yang menginginkan demokrasi tersebut, ya, varian-varian di mana ada yang memilih model demokrasi, tapi juga masih menginginkan pelaksanaan hukum yang didasarkan kepada Al-Quran secara letterlek. Itu banyak yang menginginkan seperti itu. Misalnya apa namanya mayoritas penduduk di Pakistan, kemudian Jordania dan Mesir menginginkan bahwa hukum mereka, hukum publik mereka, ya, itu harus merujuk kepada kepada Al-Quran, karena mereka menginginkan peran hukum Islam yang demikian luas di ruang publik. Meskipun tadi kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, mereka mendukung sistem pemerintahan yang terbaik dari demokrasi itu sendiri. Di
Turki, meskipun angkanya tidak sampai 50%, Tunisia dan Turki, di mana dua negara ini sebetulnya memiliki tradisi yang cukup panjang tentang kebebasan dan demokrasi, tapi ada sekitar 44% dari penduduk mereka yang menghendaki bahwa Islam itu menjadi warna utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa Quran tidak harus menjadi rujukan yang strict, tapi tetap mereka menginginkan Islam, baik Islam sebagai values maupun Islam sebagai norma hukum itu dilaksanakan di Tunisia dan Turki. Cukup besar angkanya, yaitu 44%. Mungkin ini yang tadi dikatakan oleh Pak Lutfi bahwa variasi di dalam negara-negara Muslim yang menganut sistem demokrasi itu memang bermacam-macam dan tidak sepenuhnya bebas dari apa yang disebut dengan pengaruh agama. Dan beberapa negara yang saya lihat ini pengaruh agama masih, baik pengaruh agama itu dalam bentuk hukum Islam maupun pengaruh agama itu dalam bentuk-bentuk yang lain, values ya, atau hal-hal yang bersifat kultural, tapi itu hal yang masih banyak kita jumpai di negara-negara Muslim yang konon menganut sistem demokrasi yang cukup baik dan penuh. Kemudian dari unsur-unsur lain yang menjadi penanda bagi demokrasi itu misalnya adalah soal kebebasan perempuan, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dan dari beberapa negara saya kira mereka memiliki keinginan untuk menempatkan posisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di Turki ini survei dari beberapa orang, misalnya ada sekitar berapa ini, 8 atau dari 10 orang di Turki dan Lebanon, ketika ditanya tentang apakah perempuan itu patut diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam segala levelnya, maka mereka menjawab, 8 dari 10 orang itu menjawab ya.